Selamat pagi, saya Yanwalita Rahmawati dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai pandemi COVID-19 ini yang masih berlangsung dan belum berakhir sampai saat ini. Pandemi COVID-19 atau singkatannya Coronavirus Disease 2019 yang pastinya sangat memporak-porandakan negara di dunia, seluruh negara di dunia. Pandemi ini juga memunculkan tantangan baru bagi semua negara, secara khusus yaitu mengenai bagaimana respon suatu negara dalam upaya pencegahan dan penghentian penyebaran virus corona ini secara luas. Saat ini juga sudah banyak negara melakukan beberapa kebijakan di dalam wilayahnya, yaitu contohnya kebijakan lockdown, kemudian kebijakan menjaga jarak sosial atau biasa kita sebut social distancing. Selain itu, penyebaran virus ini juga bisa dikatakan sangat cepat merembet ke semua negara tanpa terkecuali, sehingga membuat virus ini sangat berbahaya. Akibat pandemi COVID ini membuat sangat berdampak luar biasa di seluruh tingkatan, dari individu, masyarakat, daerah, kemudian negara, dan bahkan global. Wabah penyebaran virus corona ini juga berdampak pada aspek kehidupan, terutama aspek kesehatan. Bisa kita lihat akibat pandemi ini juga membuat korban jiwa yang tentunya banyak, khususnya petugas medis, dokter. Kemudian selain itu ada aspek sosial, politik, dan ekonomi. Maka bisa dikatakan situasi ini melahirkan ancaman keamanan bagi manusia, bahkan negara, dan secara luas global atau internasional. Saya menjalani keseharian saya yang pastinya di rumah saja. Hal ini juga bertujuan meminimalisir penyebaran virus corona ini. Namun akibat pandemi ini, saya juga tidak bisa melakukan banyak aktivitas, khususnya aktivitas di luar rumah atau outdoor. Yang biasanya saya melihat film di bioskop, karena virus ini saya harus di rumah saja. Jadi alternatifnya saya nonton online di internet. Serba online sekarang. Selain itu, namun di sisi lain juga aktivitas saya bisa dikatakan monoton, sehingga seringkali membuat saya bosan. Namun akibat pandemi ini saya juga bisa meluangkan lebih banyak waktu dengan keluarga saya. Menurut saya, pembelajaran daring atau online di situasi pandemi ini sangat efektif untuk diterapkan, karena pembelajaran jarak jauh sudah menjadi solusi untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran secara tatap muka langsung. Hal ini memberikan tantangan bagi semua sekolah atau jenjang pendidikan agar kegiatan belajar mengajar itu tetap aktif walaupun sekolah ditutup. Ini mampu menyelesaikan permasalahan keterlambatan peserta didik untuk memperoleh ilmu pengetahuan, sehingga mutu pendidikan tetap terjaga.
Sisi positifnya, kondisi saat ini mendorong kita untuk melakukan inovasi dan adaptasi terkait pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Contohnya, aplikasi Zoom dan Google Meeting. Aplikasi ini sangat mendukung proses pembelajaran bagi siswa maupun mahasiswa. Indonesia telah mendatangkan vaksin untuk melawan COVID-19 pada awal Januari 2021 kemarin. Vaksin ini dikembangkan oleh Sinovac Biotech dari Cina. Menurut BPOM, uji klinis sudah selesai. Aspek keamanan pantauannya baik. Untuk aspek mutu vaksin Sinovac juga baik. Vaksin COVID-19 buatan Sinovac berhasil memicu respon kekebalan tubuh secara cepat. Walaupun tingkat antibodi yang dihasilkan itu lebih rendah dari orang yang telah pulih dari penyakit tersebut. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji klinis yang dipublikasikan Sinovac pada 18 November 2021 lalu. Para peneliti juga mengatakan vaksin bernama CoronaVac ini dapat memberikan perlindungan yang cukup berdasarkan pengalaman mereka dengan vaksin lain dan data dari studi praklinis terhadap kera. Diharapkan pendistribusian vaksin dilakukan secara gratis di seluruh dunia, di seluruh negara yang terkena paparan virus corona ini, khususnya di Indonesia, karena hal ini disebabkan banyak orang-orang yang kesulitan dalam mencari nafkah dari biasanya akibat pandemi ini, yang mungkin saja tidak bisa membayar penebusan vaksin tersebut untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Sebelum melakukan distribusi vaksin, ada hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perlu dilakukannya sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi sebagai upaya paling efektif untuk mencegah penyakit dan bahayanya pandemi COVID-19. Sosialisasi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat dan juga melibatkan semua media massa dan media sosial, karena banyak media keliru memberitakan vaksin. Keterlibatan media sosial ini menjadi penting mengingat masyarakat lebih terpapar media sosial dibandingkan berita di televisi maupun koran. Yang kedua, perlu adanya pengawasan pelaksanaan vaksinasi massal di seluruh daerah, seperti pengawasan terhadap penyediaan vaksin, kualitas vaksin, penggunaan anggaran, dan pengawasan terhadap resiko kesehatan yang ditimbulkan akibat pemberian vaksin. Hal ini dikarenakan efek vaksin yang ditimbulkan berbeda-beda bagi setiap orang. Pengawasan ini juga dilakukan terhadap kemungkinan adanya vaksin palsu dan vaksin rusak akibat karena penyimpanan maupun proses distribusi.